pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini mari setiap kita yang ada di tempat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan untuk setiap kita. Kita mau datang kepada Tuhan menaikkan pujian yang terindah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dia pemilik kehidupan kita, pencipta langit dan bumi. Meskipun keadaan di bawah tidak menentu, meskipun bumi berguncang, biarlah Dia menjadi satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang kita sembah. Kepada Syekh Tuhan.
kita menyanyikan satu pujian Allah kita besar.
selalu berjumpa dengan Tuhan, untuk selalu menikmati kasih Tuhan. Sebab Dia adalah sumber sukacita kita, sumber kegirangan kita. Mari saya minta Tuhan berdiri, kita menyanyikan satu pujian. Ada pertemuan di Dia memberikan kuasanya kepada kita untuk kita menjadi pemenang. Haleluya. Kau yang terhebat dan terbesar Tuhan bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Alangkah indahnya di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkatnya dan kuasanya kepada kita. Dia memberikan berkat yang melimpah untuk setiap kita. Alangkah indahnya hidup di dalam
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karena terbesar Bapa di sorga, berkati dan pakai kami hamba jadi berkat bagi anak-anak sekolah ini, dan biarlah berkat Tuhan ini tetap buat mereka jadi berkat perizinan pemeliharaan bahkan hari depan yang berharapan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Karya terbesar, haleluya, hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, kelahanlah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mengagumi, Yesus Engkau mengagumi, Yesus Engkau mengagumi. Kita beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan mari Tuhan lengkapi sukacita kami melalui firman-Mu. Dan saatnya Tuhan, semua kami yang ada sudah siap untuk dengar, terima dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan berkarya, bawa kami mengerti lebih jauh, lebih dalam segala apa yang Tuhan inginkan untuk kami perbuat di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami luaskan Roh-Mu berkarya seluas mungkin sampai kedalaman hati kami, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami terima sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati lebih lagi untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, seminggu sudah kita sama-sama lalui, dan seminggu yang sudah kita lalui, tentu kita sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Boleh katakan amin? Puji Tuhan. Dan saya percaya semua yang baik dari Tuhan itu sifatnya kekal adanya, dan tidak ada suatu kekuatan yang mampu mengambil kalau sumbernya, berkatnya datang dari Tuhan. Karena apa yang Tuhan percayakan buat kita, sekali lagi, itu takkan berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang diberkati, pagi hari ini saya mau bawa saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu pertanyaan awal begini. Bukan pertanyaan, tapi lebih untuk kita merenungkan kehidupan kita, bahwasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami kesusahan dalam hidupnya. Setiap manusia pernah mengalami kesusahan. Entah seperti apa model kesusahan itu, tapi saya percaya bahwa setiap kita tidak luput dari kesusahan hidup. Dan kalau kita bicara kesusahan hidup, itu juga berkaitan dengan derita atau penderitaan yang
ada, seringkali menerpa kehidupan kita, seringkali tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita. Atau juga saudara pernah mungkin mengalami hidup yang serba tidak pasti, abu-abu, sehingga kita mau maju salah, mau mundur salah, mau diam di tempat apa lagi. Jadi semua itu seringkali menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saudara pernah mengalami masa-masa di mana saudara pernah kehilangan sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Dan kita semua pernah ada di masa-masa seperti itu. Kita pernah ada di masa-masa kita pernah kehilangan sesuatu. Saya pernah mengalami rasa kehilangan atau pernah mengalami suatu kehilangan yang sangat mendalam bagi saya secara pribadi. Yaitu ketika papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan, dan itu saya sangat terpukul saat itu. Sangat terpukul. Tetapi saya boleh merenungkan kembali bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita orang percaya adalah tidak ada yang kebetulan. Yang saya mau bawa kita untuk renungkan hari ini adalah bagaimana kita mengatasi masa-masa sulit itu. Bagaimana saudara dan saya mengatasi masa-masa yang kadang-kadang kita nggak bisa habis pikir, kok ini bisa ada dalam hidup kita, kok ini bisa menerpa kehidupan kita. Kadang kita berpikir kemana kita harus lari, kemana kita harus minta tolong, kemana kita harus meletakkan segala beban hidup kita. Tapi saya mau katakan dari kebenaran firman Tuhan, dari tempat ini saya mau katakan bahwa satu-satunya tempat pelarian kita hanya di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan hanya di dalam Tuhan? Nah, ini yang saya mau bagikan buat kita. Tentu saya punya alasan yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Kenapa hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita jadikan tempat sandaran hidup kita? Kenapa hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita jadikan sebagai penopang dalam setiap kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh saya bawa saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mau ajak kita untuk renungkan satu hal dulu terkait apa yang saya mau bagikan. Kalau saudara datang di dalam kitab Ayub pasal 14. Nah, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Di dalam kitab Ayub pasal 14, ayatnya yang pertama, di sana Alkitab katakan begini. Firman Tuhan datang bagi kita pagi hari ini. Manusia yang lahir dari perempuan. Apa Bapak Ibu lanjutkan? Halo, sebentar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Banyak kita di sini nih. Kok cuma 3 orang ibu-ibu yang saya dengar? Ulang, kita baca sama-sama. 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan dan penuh kegelisahan. Bapak Ibu, saya mau tanya di antara kita, siapa yang tidak lahir dari perempuan? Kita semua dilahir dari kandungan mama kita, ibu kita. Amin. Jadi ayat ini berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Saudara dengar, saya bacakan dari satu terjemahan lain dari Alkitab. Ayat ini berbunyi demikian Bapak Ibu. Misalnya dari firman Allah yang hidup, terjemahan ini berbunyi begini. Betapa rapuhnya manusia. Betapa rapuhnya manusia. Betapa singkat hidupnya. Betapa banyak kesulitannya. Jadi memang saya mau bawa kita untuk menyadari satu hal, bahwa kalau kita bicara kesulitan, kita bicara masa-masa yang kelam, kita bicara kehilangan sesuatu yang bernilai, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saya mau katakan bahwa itulah satu realita kenyataan hidup bagi setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari semua itu.
Tidak ada manusia yang luput dari semua yang dialami oleh manusia lain di luar sana. Tidak ada yang spesial di antara kita hari ini yang mana sepanjang hidupnya tidak mengalami hal-hal yang sulit, tidak mengalami hal-hal yang buruk, tidak mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal dalam hidup kita. Karena memang jelas Alkitab katakan betapa rapuh manusia, betapa singkat hidup, dan betapa banyak kesulitannya. Bapak Ibu, kita sadari dulu hal ini. Sebab kalau kita orang percaya tidak menyadari bahwa inilah warna hidup kita manusia yang lahir dari perempuan, yang dilahirkan dari kandungan seorang wanita, yang hidup saat ini, Bapak Ibu, kita bisa menolak karya Tuhan kalau kita nggak ngerti bahwa hidup kita ini dipenuhi dengan banyak kesulitan. Dan kadang kesulitan itu bermacam-macam bentuknya. Yang tadi saya sudah uraikan beberapa hal. Tiba-tiba di dalam keluarga muncul kekacauan, bisa terjadi. Tiba-tiba di dalam pekerjaan muncul masalah, bisa terjadi. Tiba-tiba di dalam pelayanan terjadi gejolak yang begitu hebat, bisa saja terjadi. Kapan saja masalah, persoalan, gejolak itu bisa saja muncul dalam hidup kita. Lagi asik-asik jalan, lagi asik-asik beraktivitas, tahu-tahu kita sadar kita udah jatuh di dalam dosa, bisa saja terjadi. Siapa? Tidak ada yang tahu semua. Kadang menimpa kita secara cepat, kadang menerpa hidup kita secara tanpa kita siap dulu. Masalah itu sudah terjadi dalam hidup kita. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Kita sudah berobat, kita sudah berdoa, tapi masih ada hal-hal yang seperti itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa hidup kita manusia tidak bisa dilepaskan dari semua hal yang menimpa atau masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Atau ada di antara kita yang nggak pernah mengalami itu? Boleh angkat tangan hari ini. Kalau ada, saya mau belajar dari saudara hari ini. Nggak ada ya. Tapi satu penghiburan bagi saya hari ini sebagai hamba Tuhan. Sekalipun perjalanan hidup ini banyak gejolak, banyak tantangan, di dalam bekerja pun banyak tantangan, banyak persoalan, tapi ada satu penghiburan yang selalu menguatkan saya. Dan itu saya dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini satu perkara hebat yang perlu kita pahami hari ini. Coba saudara buka ayatnya. Roma 8 ayat 28. Apa yang Alkitab katakan di sana? Alkitab katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam apa Bapak Ibu? Segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang tadi awal saya katakan bahwa mari kita tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya solusi ketika kita menghadapi benturan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi gejolak dalam hidup kita. Satu-satunya sandaran hidup kita dan jiwa kita hanya Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita sadari, bahwa gejolak, tantangan, kekacauan hidup yang sering kali terjadi dalam hidup kita, bagi orang percaya, sekali lagi konteksnya, bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, di situ Allah terlibat di dalam segala perjalanan hidup kita. Ini indah menurut saya. Ini suatu hal perkara yang hebat, dan saudara tidak temukan paham ini, pengajaran ini di luar sana. Saudara hanya temukan di dalam Alkitab. Saudara boleh selidiki banyak buku, saudara boleh baca banyak kitab di luar sana. Saudara tidak akan perlu temukan satu hal, janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang bersandar kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Dan Alkitab katakan Allah turut bekerja di dalam kekacauan hidup orang yang percaya. Allah turut bekerja di dalam segala benturan yang kita alami. Allah turut bekerja di dalam segala perkara yang kita alami. Dan ini satu hal yang indah mestinya.
Maka itu sekali lagi saya tekankan, kita hanya bisa jadikan satu-satunya sandaran hidup kita, satu-satunya perlindungan kita, satu-satunya benteng kehidupan hanya di dalam Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat lain di luar sana yang mampu memberikan jaminan sehebat ini. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Mazmur, coba saudara lihat. Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46. Ada satu ayat di sana yang indah. Mazmur 46 ayatnya yang pertama. Alkitab katakan apa di sana? Ayat pertama berkata begini. Mazmur 46, sorry. Ayatnya yang pertama. Allah itu untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita apa Bapak Ibu? Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Aduh, kalau masih ada orang Kristen yang tidak menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan, keterlaluan. Kalau ada orang Kristen yang juga tidak memahami bahwa Allah yang dia sembah mampu melindungi, mampu menyertai, mampu pelihara, mampu membela, terlalu orang Kristen yang seperti ini. Jelas Alkitab katakan, Allah itu bagi kita apa Bapak Ibu? Tempat perlindungan. Allah itu bagi kita kota benteng. Allah itu bagi kita batu karang yang teguh. Allah itu bagi kita menara. Allah itu bagi kita tempat yang tinggi di mana kita memantau segala sesuatu oleh karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita nggak menempatkan Allah di posisi yang paling benar, paling utama dalam hidup kita, rapuh kita. Saudara lihat sendiri keadaan di luar yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana yang terjadi hari-hari ini? Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan menurut saya sebagai hamba Tuhan yang menyikapi keadaan situasi yang sedang terjadi, gejolak yang sedang terjadi di negara kita sendiri ataupun di mancanegara, di tempat-tempat yang lain. Mengerikan. Saya kemarin ketika doa malam di sini dengan beberapa jemaat, saya sempat sharing tentang hal ini. Bahwa keadaan kita tidak sedang baik-baik saja hari ini. Dunia tidak sedang dalam keadaan yang baik hari ini. Kita mau lari kemana coba? Kita mau bersandar kepada siapa? Kita mau andalkan siapa hari ini? Dengan keadaan yang semakin tidak menentu terjadi di luar sana. Tapi satu hal yang dahsyat, kita dihiburkan dan diingatkan hari ini bahwa Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kita sedang menghadapi kesesakan hidup. Dan Alkitab katakan itu terbukti. Pertolongan Tuhan terbukti mampu menolong kita. Penyertaan Tuhan terbukti mampu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita sadari bahwa kita manusia tidak lepas dari pencobaan, ujian, tantangan, kesusahan dan kesulitan hidup. Itu pasti. Gak bisa kita katakan, Tuhan biarlah jalan hidupku ini baik-baik saja. Itu kan doa kita sering gitu kan. Gak salah saudara minta doa seperti itu. Tetapi faktanya Alkitab banyak mencatat bahwa perjalanan hidup manusia yang notabene manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, maka perjalanan hidup kita ini tidak lepas dari banyak tantangan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala aspek dan segala lini kehidupan manusia, tidak lepas, tidak luput dari ujian dan pencobaan. Tapi yang kembali menjadi penghiburan, Allah turut bekerja bagi kita di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan Mazmur menegaskan pertolongan, perlindungan, penyertaan, kekuatan Allah itu sangat terbukti bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Wah, saya nggak habis pikir semalam-malaman
saya merenungkan hal ini sebelum saya sampaikan pagi hari ini, saya hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan bawa saya hari ini mengalami banyak tantangan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan bawa saya mengalami banyak ujian, cobaan, benturan. Terima kasih saya di mana? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan itu jangan diragukan, pasti terbukti. Tuhan pasti mampu membenarkan orang yang benar, yang mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Jadi jemaat yang diberkati, ini satu hal yang luar biasa. Bahkan saudara, saya temukan satu hal yang lebih dahsyat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Coba saudara buka pasal ini, ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Coba saudara buka Alkitab saudara. Saya mau membahas sedikit tentang ayat ini. Saudara lihat, saudara baca di depan ini. Ayo kita baca sama-sama deh. 2, 3. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang... Siapa yang sudah 10 kali baca ayat ini? Coba angkat tangan. Yang 20 kali baca ayat ini. Yang gak pernah baca ayat ini, 10 gak ada, 20 gak ada, yang gak pernah gak ada. Terus saudara di mana kira-kira? Saya percaya saudara pernah baca ayat ini kan? Amin kan? Saudara, Bapak Ibu, saya dapat berkat ayat ini gini, terkait dengan masalah hidup ya, terkait dengan badai hidup, terkait dengan tantangan. Saya temukan ayat ini begini, saya dikuatkan begini. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan itu, kadang kita orang di luar sana begini, ketika melihat masalah di depan mata ini udah gemetar, ya kan? Udah nggak tahu harus bagaimana, udah nggak tahu harus berbuat apa. Masalah di depan, dan ini umumnya terjadi di banyak orang. Masalah ada di depan, mulai kalut, mulai takut, mulai gentar. Tapi lihat, Alkitab hari ini menghibur kita. Alkitab katakan ini, sekalipun aku berjalan di mana? Di mana? Dalam. Kata apa? Dalam, bukan di pinggir. Amin. Amin. Masalah tidak lagi sedang ada di depan, tapi di dalam. Kita ada di dalam masalah itu. Oke? Kita ada di dalam badai kehidupan itu. Amin. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mampukan dia untuk menghadapi sekalipun dia ada di dalam badai kehidupan. Oh, ini dahsyat dong Bapak Ibu. Berapa banyak kita memahami hal ini? Kadang masalah masih di depan, kadang masalah itu ada di depan kita. Kita udah kalut, kita udah takut, kita udah gentar. Gimana cara menghadapi? Tetapi pemazmur, sekalipun ada di dalam masalah, di dalam kubangan masalah, di dalam badai persoalan, pemazmur nggak takut tuh. Pemazmur nggak gentar tuh. Pemazmur nggak mundur sekalipun ada di dalam loh. Kadang kita baru dengar kabar, kita baru dengar, belum masuk, kita udah kalut, kita udah takut. Gimana caranya? Tapi pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan di dalam badai kehidupan, di dalam, dia percaya, dia Tuhan tetap menyertai kehidupannya. Bukankah ini satu hal yang dahsyat? Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Jadi yang saya mau katakan, perlindungan Tuhan bukan hanya ketika kita sedang menghadapi masalah, tapi perlindungan Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam hidup kita sekalipun di dalam badai persoalan itu. Wah, ketika saya merenungkan Alkitab malam hari itu, merenungkan ayat ini, jujur saya dikuatkan dan ucapan syukur yang keluar dari hati saya. Tuhan terima kasih. Betapa bangga saya punya Tuhan yang seperti Engkau. Betapa bersyukur, dan saya tidak pernah salah untuk memilih Tuhan seperti Engkau. Dan saya tidak akan mungkin melepaskan Tuhan yang seperti Engkau, apapun yang terjadi. Di tengah badai loh, di dalam badai loh, Tuhan tetap menyertai kita.
asalkan kita tempatkan Tuhan sebagai gembala kita. Ya, karena perikop ini kan gembala yang baik kan. Perikop Mazmur 23 ini berbicara tentang gembala yang baik. Kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kalau kita mau ikuti jalan Tuhan, kalau kita mau sepakat dengan apa yang Tuhan inginkan, sekalipun di dalam badai kehidupan, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Maka dari itu pemazmur katakan, aku tidak takut, aku tidak gentar, dan aku tidak akan mundur selangkah pun. Aku tetap akan berjalan sekalipun di dalam badai. Bukankah ini penghiburan yang besar buat kita hari ini? Saya nggak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Mungkin saudara mungkin seakan-akan mau menyerah menghadapi masalah hari ini. Mungkin seakan-akan saudara mau angkat tangan dan mau mundur, mau diam di tempat. Tapi saya mau ingatkan, masalah itu adalah bagian dari semua kehidupan kita. Dan ada penghiburan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan sekalipun di dalam badai persoalan, Allah tetap beserta dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari saya mau mengajak kita yang hadir bagi hari ini, jadikan Tuhanmu satu-satunya tempat sandaran hidup kita. Jadikan Tuhanmu sebagai satu-satunya benteng pertahanan dalam hidup kita. Jadikan Tuhanmu sebagai satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan. Tidak hanya tubuh tetapi jiwa juga Tuhan mampu selamatkan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari semua yang saya sampaikan sampai detik ini, saat ini, saya mau bagikan satu hal yang kadang-kadang kita bingung mau bagaimana untuk temukan cara pertolongan Tuhan. Bagaimana cara untuk kita menikmati bentuk perlindungan, bentuk pemeliharaan, bentuk pembelaan Tuhan. Kadang yang kita harapkan dari Tuhan adalah Tuhan bekerja seperti digambarkan di dalam banyak film-film fiksi, di mana Tuhan langsung berbicara, hai hambaku, tolong jalan ke kiri, jangan ke kanan. Kita maunya dengar suara Tuhan langsung, amin. Atau kita kadang-kadang mau supaya Tuhan langsung turun tangan dan menampakkan tangannya untuk menuntun kita. Kadang-kadang hal-hal itu muncul. Kita mau Allah bekerja sesuai dengan cara kita. Untuk tolong kita mau Tuhan turun tangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya saya mau katakan satu hal, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saudara. Amin. Ini dulu yang perlu kita paham. Saudara dan saya punya tugas berdoa, mengandalkan Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan, kota benteng kita, perisai kita. Itu tugas kita, percaya kita. Tapi soal cara Dia bekerja, biarkan Dia yang bekerja, bukan mau-maunya kita. Kadang kita mau atur-atur Tuhan. Kadang kita mau di dalam doa itu Tuhan seturut dengan apa yang kita inginkan, bekerja dengan cara kita. Padahal enggak seperti itu. Nah, cara Tuhan bekerja bagaimana? Cara Tuhan melindungi kita, mengingatkan kita, mengkuatkan kita, menghibur kita, itu seperti apa cara Tuhan? Nah, kadang ini lolos dari perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang pertama singkat Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan memberikan perlindungan? Bagaimana cara Tuhan membentengi kita? Bagaimana cara Tuhan untuk melindungi, memelihara kita? Nah, hal yang perlu kita pahami adalah satu, cara Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Ini dulu yang kita pahami. Karena Alkitab katakan begini dalam Mazmur pasal 119. Coba saudara buka ayat ini. Mazmur 119 ayat 105. Alkitab itu berkata begini, ayat ini berkata begini, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelaskan cara Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Kalau firman Tuhan itu memenuhi hati dan hidup kita, pikiran kita, firman itu yang akan menuntun langkah kita pada terang, pada kebenaran, pada apa yang Tuhan inginkan, bukan dengan cara kita. Nah, apa
yang saya mau simpulkan dari ayat ini? Kalau seseorang benar-benar paham firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, maka dia pun ngerti cara Tuhan bekerja. Oke? Karena firman Tuhan itu pelita, terang bagi setiap jalan orang percaya, sekalipun di dalam lembah kekelaman, tapi karena firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita, yang firman yang adalah pelita, sekalipun dalam kegelapan kita diterangi oleh firman Tuhan. Ini cara Tuhan bekerja. Jadi saya mau katakan apa? Rajin-rajinlah baca firman Tuhan, rajin-rajinlah baca Alkitab, rajin-rajinlah dengar khotbah, rajin-rajinlah baca-baca buku-buku rohani. Yang tentu di sini juga perlu kesehati-hatian, karena banyak khotbah, banyak buku yang sesat di luar sana. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memberikan perlindungan, cara Tuhan menolong kita adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Martin Luther katakan begini, ketika badai datang, aku lari ke firman Tuhan, kata Martin Luther. Disitulah jiwaku menemukan terang dan damai Tuhan. Saya merenungkan perkataan ini. Ya benar juga. Satu-satunya cara kita memahami cara Tuhan melindungi, bekerja dalam hidup kita, ketika firman Tuhan kita ngerti. Nah, banyak orang Kristen akhirnya tidak mampu menghadapi tantangan, terbentur masalah, gagal menghadapi persoalan masalah. Kenapa? Karena nggak punya kebenaran dalam hidupnya. Tidak punya kebenaran dalam hidupnya. Tidak ngerti cara Tuhan bekerja. Karena firman Tuhan tidak menguasai hidupnya. Yang berikut, seperti apa cara Tuhan memberikan perlindungan dalam setiap kehidupan kita? Doa. Siapa yang udah berdoa ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan? 1, 2, 3. Oh, 1 orang saja. Yang lain enggak berdoa. Terus ngapain? Doa, Bapak Ibu. Doa. Orang Kristen kalau enggak berdoa enggak bisa. Enggak bisa. Siapa yang tadi sebelum datang ke gereja bangun tidur udah berdoa? Kayak pertanyaan anak sekolah minggu ya. Siapa yang sudah gosok gigi? Siapa yang sudah sarapan? Kalau sarapan nggak pernah lupa. Kadang-kadang doa kita lupa. Doa, Bapak Ibu, nggak bisa, kita nggak bisa kalau nggak berdoa, nggak bisa. Orang Kristen nggak bisa kalau nggak berdoa. Harus berdoa. Karena dengan doa kita temukan kekuatan. Dengan doa kita lihat pertolongan Tuhan. Dan banyak hal terbukti dengan doa. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, dengan doa mereka temukan mujizat Tuhan. Jangan saudara sepelekan doa. Jangan saudara sepelekan, tapi om, saya nggak tahu doa, om, saya nggak tahu harus ngomong apa sama Tuhan sih, om. Kadang-kadang 5 menit sudah habis kata-kata, om. Doa tuh nggak perlu kata-kata saudara seperti seorang pujangga, seorang puitis, nggak perlu. Apa yang ada di dalam hati itu yang saudara ungkapkan. Tapi polanya saya harus ingatkan. Jangan langsung main tembak-tembak sama Tuhan. Memangnya Tuhan nggak tahu. Tapi satu hal, pola doa yang benar. Kalau kita belajar doa Bapa Kami, itu ada polanya. Dan kalau saudara buka kitab Mazmur, saudara lihat seperti Daud, seperti Musa, itu mereka punya pola doa itu ada. Yang pertama apa? Cari waktu yang tepat, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Agungkan Tuhan, senangkan Tuhan. Ibarat kita anak-anak yang mau sesuatu kepada orang tua, gimana cara kita supaya orang tua perhatikan atau memberikan apa yang kita inginkan? Sayangi orang tua, agungkan orang tua, senangkan orang tua. Tanpa saudara tahu dia sudah siapkan wasiat buat kita. Ya kan? Tapi kalau anak-anak yang durhaka, mana ada wasiat? Nggak ada. Nggak ada wasiat. Ujung-ujungnya kertas kosong. Tapi anak yang tahu berbakti sama orang tua, anak yang dengar-dengaran sama orang tua,
Tanpa dia minta, dia tanya sendiri, papa, mama, nak, kau butuh apa? Ketika orang tua kita dipanggil Tuhan, wasiat sudah tersedia. Bukan berarti bahwa saudara cek berdoa terus supaya orang tua dipanggil Tuhan itu kualat. Karena ada yang begitu loh. Karena dia tahu orang tuanya punya wasiat yang banyak, dia cepat-cepat berdoa, Tuhan panggil saja orang tua supaya wasiat jadi bagian. Nah, itu kualat 7 turunan. Bapak Ibu, doa jangan diabaikan, itu doa. Doa yang khusyuk, doa yang benar, agungkan Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia. Terus bagaimana mau jadi penyembah yang benar kalau nggak ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan dengan baik? Pemusik-pemusik juga, pelayan-pelayan harus punya waktu doa, harus. Kalau nggak berdoa terasa kok, kosong. Doa itu penting. Mau berdoa? Mau berdoa? Berarti amin. Mau doa? Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Maksud saudara tepuk tangan apa? Doa Bapak Ibu, supaya kita ngerti cara Tuhan bekerja, supaya kita lihat pembelaan Tuhan, supaya kita lihat pertolongan Tuhan, sekalipun di dalam lembah kekelaman, sekalipun di tengah-tengah badai persoalan, di tengah-tengah badai masalah, tangan Tuhan, gada Tuhan, tongkat Tuhan bicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita yang berdoa dalam kehidupan. Tak bisa kita lepaskan hidup percaya kita dengan doa. Yang berikut, singkat yang berikut. Seperti apa kita mau tahu cara Tuhan bekerja, menolong, menghibur, melindungi, pelihara kita? Beri diri kita dipimpin, dituntun Roh Kudus. Karena Alkitab yang katakan, Yohanes pasal 14 ayat 26, Alkitab katakan penghibur itu Roh Kudus, dan dia akan mampu mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang benar. Jadi orang Kristen nggak bisa dipisah dengan belajar firman setiap saat. Orang Kristen nggak bisa dipisah dari hidup doa. Orang Kristen nggak bisa dipisah dari penyerahan dirinya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau lihat perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, kalau mau ngerti cara Tuhan bekerja, dan nggak ada hal lain yang dapat kita lakukan. Dan yang berikut, yang terakhir, bagaimana kita ngerti cara Tuhan bekerja? Satu yang saya lihat adalah kita harus bijak memilih komunitas. Kita harus bijak memilih kelompok. Kita harus bijak memilih di mana lingkungan kita berada. Kalau kita tinggal dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, maka yang keluar dari mulut-mulut orang yang takut akan Tuhan adalah selalu menguatkan dan selalu mendoakan, selalu menghibur satu dengan yang lain. Benar apa salah? Tapi kalau kita duduk dengan pencemooh, maka yang kita dengar adalah cemooh. Itu kan yang Alkitab katakan. Itu yang Alkitab ajarkan dan ingatkan buat kita. Jadi melalui komunitas yang benar, melalui komunitas orang-orang yang beribadah, melalui komunitas orang-orang yang berdoa, maka kita dapat mengerti cara Tuhan bekerja. Maka kita tahu bagaimana menikmati perlindungan dari Tuhan, karena kita selalu diberikan kekuatan oleh orang-orang yang tahu kebenaran. Tapi kalau yang nggak tahu kebenaran, maling yang ya itu. Galatia pasal 6, coba saudara lihat ayat ini. Saya masukkan ayat ini, Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara tidak mungkin mendapatkan kata bertolong-tolong itu ada di dalam kelompok orang yang hanya hidupnya mencemooh orang lain. Gak mungkin ada. Tapi dalam kelompok orang-orang yang takut akan Tuhan, kita dapat mampu memenuhi hukum Kristus dalam hidup kita. Apa itu? Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur, saling memberkati satu dengan yang lain.
Jadi memang hal ini kita nggak bisa pisahkan Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita berbicara topik bagaimana kita mau mengerti cara Tuhan bekerja, 4 hal tadi yang saya katakan. Firman Tuhan harus memenuhi hidup kita. Selain firman Tuhan, kita pun harus mengerti satu hal. Melalui doa kita bisa mengerti cara Tuhan bekerja. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, dia pasti tidak akan takut, tidak akan gentar, tidak akan ragu dengan segala tantangan yang sedang dia hadapi. Melalui pertolongan Roh Kudus, memberi dirinya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus yang selalu menuntun pada jalan yang benar, kita pasti akan selalu berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan. Dan yang berikut, pergaulan yang buruk akan selalu merusak. Bijaklah memilih kelompok, bijaklah memilih komunitas, bijaklah memilih teman. Bukan berarti kita nggak bisa berteman dengan siapapun. Kita bisa berteman dengan siapapun. Tapi kalau kelakuannya tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab jelas katakan jauhilah orang itu. Ya, Alkitab mengajarkan. Saya mengutip pengajaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, hal yang perlu saya ingatkan sebelum kita akhiri ibadah kita. Bahaya. Saya bicara tentang bahaya sekarang. Bahaya yang seringkali dapat terjadi dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan perlindungan Tuhan itu hilang. Bahaya yang dapat terjadi dalam hidup kita yang mengingatkan, yang mengingatkan kita jangan sampai pertolongan Tuhan itu tidak nyata dalam hidup kita. Dan ini penting. Kalau perlu saudara boleh catatlah. Kalau enggak ya ingatlah. Kalau enggak ya nanti nonton videonya lagi di YouTube lah. Yang pertama, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu bisa lepas, bisa hilang. Tidak ada perlindungan dalam hidup kita kalau kita membangun perlindungan yang semu, yang palsu. Apa itu? Orang yang membangun perlindungan yang semu, orang yang membangun perlindungan yang palsu itu adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Seberapa kuat sih kita? Seberapa kuat kita menghadapi banyak tantangan di luar sana? Seberapa mampu kita menghadapi persoalan masalah? Jangan membangun perlindungan yang palsu. Jangan membangun perlindungan yang semu. Jangan membangun perlindungan yang hanya sementara. Contoh orang yang membangun perlindungan yang sementara hanya mengandalkan kekuatannya itu sementara. Kalaupun saudara bisa bertahan menghadapi tekanan, itu seberapa lama sih? Kalau kita mengandalkan kekuatan misalnya, karena kita kaya misalnya, karena kita punya segala sesuatu misalnya, karena kita punya relasi hubungan dengan orang-orang yang punya pengaruh, punya kekuatan, punya power di negeri ini, seberapa sih? Mereka mampu melindungi kita, mereka mampu tolong kita, mereka mampu memberikan jaminan. Seberapa lama mereka mampu? Kalaupun mereka bisa, itu semu. Itu tidak kekal. Jangan membangun perlindungan, jangan membangun perlindungan kita di atas hal-hal seperti itu. Nggak bisa kita. Tapi yang benar adalah, saya kutip di dalam Mazmur 118 ayat 8. Coba saudara buka ayat ini. Mazmur 118 ayat 8. Apa Alkitab katakan dalam ayat ini? Coba bisa ditampilkan ayat ini. Alkitab katakan begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada ya. Jangan membangun perlindungan yang sementara sifatnya. Jangan membangun perlindungan yang sia-sia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Artinya begini, bahwa kita jangan menaruh perlindungan, jangan menaruh pengharapan kita total kepada manusia yang sifatnya manusia itu pun fana, terbatas. Bukan berarti kita jangan berkomunikasi atau jangan membangun hubungan dengan manusia. Hubungan perlu, komunikasi perlu, relasi perlu, tetapi untuk membangun perlindungan yang kekal, yang sempurna hanya kepada Tuhan. Manusia nggak bisa. Bahkan manusia dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat, bisa. Tapi kita nggak bisa menjadikan manusia sebagai satu-satunya dasar
Tuhan bisa pakai manusia lain untuk melindungi, untuk memberikan jaminan. Tapi itu bukan suatu hal yang perlu kita letakkan perlindungan itu atas itu, enggak. Tuhan harus di atas segala-galanya. Dan Tuhan mampu mengirim manusia, mampu memunculkan manusia yang mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan masukan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang harus kita prioritaskan. Tuhan mampu bekerja melebihi apa yang kita doakan. Dan saya teringat satu tulisan tentang Mazmur 118 ini. Ada seorang hamba Tuhan pernah menyelidiki. Ternyata Mazmur 118 ayat 8 ini terletak di tengah-tengah semua ayat. Dari Kejadian sampai Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Wahyu pasal yang terakhir. Mazmur 118 ini katanya ada di tengah-tengah Alkitab. Dan apakah kebetulan ayat ini berbunyi lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia? Artinya sentral dan pusat kita manusia hanyalah harus mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Berikut bahaya yang seringkali menanti atau menjadi bagian dalam hidup kita kalau kita salah adalah ketika ini ayat ini, saya mulai dari ayat ini. Kejadian pasalnya yang ke-50. Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 20 kita belajar dari Yusuf. Yusuf katakan begini kepada saudara-saudaranya. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Apa artinya? Jangan sampai perlindungan Tuhan itu sempurna, ya, jangan sampai perlindungan Tuhan yang sempurna itu hilang dalam hidup kita karena kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Ya kan? Tuhan, aku kan gak salah, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Orang itu yang salah, mestinya Tuhan yang hukum dia, kenapa Tuhan hukum saya? Kita mulai salahkan cara Tuhan bekerja. Yusuf punya 1001 alasan untuk dia menghukum atau marah sama kakak-kakaknya. Yusuf punya banyak alasan untuk menghukum saudara-saudaranya saat Yusuf sudah menjadi orang yang kedua di Mesir. Bisa jadi Yusuf bilang, masukkan mereka di penjara, mereka yang buat saya dulu menderita. Tapi apa Yusuf katakan? Memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan segala yang baik dalam hidupku. Di sini Yusuf mengerti cara kerja Tuhan, dan Yusuf nggak menyalahkan Tuhan dengan apa yang pernah terjadi pada hari kemarin, karena Yusuf ngerti cara kerja Tuhan. Jadi saya mau katakan, enak nggak enak yang kita hari ini rasakan, kita alami, jangan salahkan Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cara Tuhan apa? Yang harus kita lakukan apa? Berdoa dan cari tahu, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Biarkanlah aku tetap ada di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai berkat perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan itu hilang karena kita mulai salahkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan orang-orang yang di luar Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang terakhir, ayat terakhir yang saya mau bagikan. Masih ada 10 ayat di sini Bapak Ibu. Masih ada 10 ayat dan saya akan selesaikan 10 ayat ini. Amin. Amin. Serius, 10 ayat lagi. Amsal 18 ayat 10 yang terakhir. Setelah ini kita tutup Alkitab. Amsal 18 ayat 10 sebagai kesimpulan, sebagai ayat yang terakhir. Saya mau bacakan ayat ini buat kita sebagai penghiburan, kekuatan dan jaminan di dalam Tuhan bahwa Tuhan sangat luar biasa buat kita semua. Amsal 18 ayat 10 kita baca sama-sama, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan selamat. Saudara mau selamat? Saudara mau diberkati? Mari kita lari, kita datang kepada Tuhan. Dia menara yang kuat. Orang yang datang kepada Tuhan pasti selamat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.